Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Sutika Widiati dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jaringan ikat penyongkong. Jaringan ikat penyongkong dibagi menjadi 6, yaitu jaringan darah, jaringan getah bening, jaringan tulang, jaringan ikat, jaringan tulang rawan, dan jaringan lemak. Yang pertama ada jaringan darah. Darah sebagian besar berbentuk cairan yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Darah yang ada pada tubuh hewan mengalir melalui sistem pembuluh darah yang membawa oksigen dan saripati makanan yang berguna bagi tubuh hewan. Tugas jaringan darah ini sangat penting terhadap siklus kehidupan sel yang ada di dalam tubuh hewan. Darah dipompakan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena oleh jantung. Darah juga ada bagian dari jaringan ikat khusus. Karena jaringan darah memiliki tugas istimewa dan mempunyai bentuk yang berbeda pada jaringan ikat lainnya, sehingga jaringan darah ini tidak dimasukkan dalam jaringan ikat. Walaupun jaringan darah bersumber dari sel mesoderm yang sama atau sel mesenkim. Secara substansial, jaringan darah adalah bagian dari jaringan penyongkong yang berwujud cairan. Komponen dari jaringan darah terdiri dari plasma darah, keping darah atau trombosit, dan sel-sel darah. Plasma darah bagian zat terbesar dalam tubuh yaitu berupa air. Bagian ini memiliki peranan penting seperti penyebaran nutrisi makanan ke penjuru tubuh, mengangkut hormon, membantu antibodi, membuat zat sisa atau limbah keluar tubuh, dan sebagainya. Keping darah atau sering disebut juga dengan trombosit. Tugas trombosit yaitu membantu dan mempercepat pembukaan darah. Misalnya jika hewan terluka mengeluarkan darah, maka trombosit akan bekerja sehingga darah akan cepat membeku dan menghentikan pendarahan. Sel darah terbagi menjadi dua, yaitu sel darah putih dan sel darah merah. Sel darah putih sering disebut juga dengan leukosit yang berfungsi sebagai penangkal gangguan bakteri atau benda-benda asing dalam tubuh. Sedangkan sel darah merah atau eritrosit tugas utamanya itu mengedarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua ada jaringan getah bening. Jaringan getah bening atau sering disebut juga dengan limfosit ini tersebar di penjuru tubuh melalui pembuluh limfe. Bagian utama jaringan getah bening yaitu limfosit. Sumber dari jaringan limfe atau sering disebut juga dengan jaringan getah bening ini yaitu merupakan komponen saat darah mengalir keluar melalui dari pembuluh darah maupun yang keluar dari darah itu tersendiri. Komponen penyusun terbanyak dari jaringan getah bening ini yaitu tersusun atas cairan. Di dalam cairan tersebut terkandung banyak zat asam lemak, garam-garam, dan glukosa. Tugas utama jaringan ini yaitu membawa air ke dalam jaringan, garam mineral, lemak, protein, dan zat-zat lain menuju sistem pembuluh darah yang tersebar di penjuru tubuh hewan. Yang ketiga ada jaringan tulang. Agar dapat bergerak maka hewan memiliki tulang. Komponen utama jaringan tulang yaitu osteon atau sel-sel tulang yang terdapat pada matriks. Sedangkan zat penyusun di bagian matriks sebagian besar adalah kolagen dan garam-garam mineral. Tulang memiliki fungsi yang sangat penting bagi hewan. Berkat jaringan tulang, organ-organ bagian dalam menjadi terlindungi dari ancaman dari luar. Tulang juga sebagai tempat menempel otot-otot yang terdalam di dalam tubuh hewan. Secara garis besar, jaringan tulang diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu tulang spons. Bila komponen penyusunnya terdapat celah atau ruang, misalnya tulang pendek, dan tulang keras. Bila komponen penyusunnya sangat rapat dan tidak memiliki celah atau tidak memiliki ruang satu sama lain, misalnya tulang pipa. Yang keempat ada jaringan ikat. Komponen utama penyusun jaringan ikat yaitu sel-sel, serabut, dan memiliki cairan ekstraseluler. Khusus untuk serabut dan cairan ekstraseluler sering dinamakan matriks. Tugas jaringan ini yaitu menghubungkan atau menyatukan berbagai macam jaringan membentuk organ dan dari organ tersebut dibentuk menjadi sistem organ. Jaringan ikat akan menyelimuti organ-organ bagian dalam tubuh hewan dan juga sekaligus berfungsi untuk melindungi jaringan. Berdasarkan klasifikasinya, maka fungsi dan struktur jaringan ikat digolongkan menjadi jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini juga dikenal dengan nama jaringan ikat serabut putih. Dinamakan demikian karena jaringan ikat ini terbentuk dari serabut kolagen dalam tubuh yang memiliki warna putih. Letak jaringan ikat padat ini pada fascia, selaput urat, tendon, ligamen, dan selaput pembungkus otot. Fascia yaitu
termasuk jaringan ikat padat yang berwujud lapisan yang melapisi otot-otot dalam tubuh. Tendon adalah jaringan ikat padat yang pada bagian ujung ototnya menempel ikat pada tulang. Tugas tendon yaitu menyatukan berbagai organ dalam tubuh seperti menghubungkan tulang dengan otot, sekaligus bertindak sebagai proteksi pada organ tubuh. Ligamen yaitu bagian dari jaringan ikat padat yang tugasnya sebagai jembatan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Yang kedua ada jaringan ikat longgar. Lokasi jaringan ikat ini terdapat di dekat saraf, organ-organ dan pembuluh darah. Tugas utamanya yaitu menyelimuti organ-organ dalam tubuh, sistem saraf dan pembuluh darah. Komponen penyusun utama jaringan ikat longgar yaitu terdiri dari sel-sel yang tidak rapat dan matriks. Matriks yang terbentuk dari jaringan ikat longgar memiliki kandungan serabut lentur atau elastik dan selaput kolagen. Yang kelima ada jaringan tulang rawan atau kartilago. Terdapat perbedaan antara jaringan tulang rawan anak-anak dengan jaringan tulang orang dewasa. Pada anak-anak bersumber dari jaringan mesenkim, sedangkan pada usia dewasa bersumber dari perikondrium, selaput tulang rawan. Perikondrium ini terdapat banyak sekali kandungan sel-sel yang terbentuk tulang rawan. Tugas utama jaringan ini yaitu mendukung rangka tubuh hewan. Berdasarkan klasifikasinya, maka jaringan kartilago dibagi menjadi 3 golongan, yaitu kartilago elastik. Warna komponen penyusun utamanya yaitu memiliki kemiripan dengan warna kuning. Jaringan kartilago elastik terletak pada laring, pembuluh eustachius, epiglotis, dan daun telinga hewan. Kartilago fibrosa, warna komponen penyusun utamanya yaitu berwarna hitam atau gelap. Jaringan kartilago fibrosa terletak di ligamen tertentu di tulang tautan antara tulang kemaluan kanan dan kiri, ruas tulang belakang hewan, dan daerah sendi tulang pinggang. Jaringan kartilago fibrosa memiliki tugas utama sebagai penguat atau penyongkong dan memberikan pelindungan atau proteksi bagi tubuh hewan. Yang ketiga ada kartilago hilain. Warna komponen penyusun utamanya matrik, yaitu berwarna biru bening. Lokasi jaringan kartilago hialin yaitu cabang batang tenggorokan, ujung tulang rusuk, cincin tulang rawan, dan sebagainya. Jaringan kartilago hialin ini memiliki tugas utama yaitu memudahkan agar sendi dapat bergerak leluasa, proteksi terhadap saluran respirasi hewan, membantu dalam proses pertumbuhan tulang pipa, serta membantu agar tulang rusuk hewan bergerak ke atas saat hewan sedang bernafas. Yang keenam ada jaringan lemak. Dalam dunia kedokteran hewan, jaringan lemak juga dikenal dengan nama jaringan adikosa. Letak dan lokasi jaringan ini tersebar di penjuru tubuh hewan. Tugas utama jaringan lemak ini adalah agar cadangan makanan. Maka lemak yang didapatkan dari makanan akan disimpan dalam tubuh. Selain itu, tugas jaringan lemak ini juga berfungsi mengatasi hilangnya panas dari tubuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.